Damen na semurung sian salhu naroha ima mangaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Berita nauli di minggu pa 24 kondung Trinitatis imana nenet sian buku di Musa walu ayat 1:10 walu songroma hatana. Alai Jahoba di Batam manugihon ho tutano nadinggan tutano namar batang aik marmual dohot martao akka nama baur dirura dohot diduluk sada tano hatubuan ni eme jagung hau anggur hau ara dohot dalimo tano namar miak jetun jala namar situak niloba sadatano nasokola marhangaduton panganunmu rotim disi jaladang hurangan ho di manang aha sadatano batuna do bosi jalasian duluk-duluk na terhali ho tumbaga ia dumangan ho jala bosuran ikon pujionmu di Jakoba di Batam ala ni tano nadinggan naung nilehon na itu ho atong ramuti ma dirim asa unang lupa roham di Jahoba di Batam gabedang diraduti ho akka tonai uhumna dohot aturanna akkana hutonahoni itu ho sadarion asa unang dung mangan ho jala busuran jala di pauli ho akka bagas na uli di inganan dingani ho tole lumbung dohot biru-birum lam sinur do jala ganda perak dohot sere di ho ganda huhut sadhut nadong di ho hape lam di paginjak koroham jala lupa ho di Jahoba di Batam namano gion ho ruar siat tanu misir sian bagas par hatubanan ibana manugunugu ho di halongonan nabulun jala na jorbut inganan di uluk tulung api dohot naga dohot hala tano hasang huhut naso marisi aik ibana tahe parwarhon ho aik ibana tahe parwarhon di ho aik sian dolok batu napir sahali ibana mangalihon di ho mangan manna di halongonan naso tinanda ni akka opum asa ibana paseret roham jala mengunjuni ho asa mahasonangak ko bahiron na di ujung asa unang dohononmu di bagasan roham gogok kusad diri dohot huaso di tangakku mangomo diau hamoraoni ikon paingot-ingoton ni roham tahe Jahoba di Batam ay ibana do na mangalihon gogo tuho mangomo akka artai asa pahotton padanna naung niwarihon na tu akka opum songon na andar sadarion ima saatna horas ma ditaswina muliatin mataruk tutuhan ala marhite-hite dengan dibasana bohita nakanguluan manal puhon ari mingurutta di bagasan minggu nasalpu bohita marluhut marsaksi dohot makobasi tonga-tonga ni huria keluarga nang soni masyarakat nunga tabongoti ari minggu napa 24 ton dung Trinitatis jala saminggu nai masuk mahita tu ari parningotan nya kana monding dohot ujung tahun par huriau dungi masuk mahita tu masa Advent Natal jala di bagasa tikion di 2 minggu paima so Advent tema manang ojahan ni jamita naneng begota ima unang halupahon Jahoba di Batam unang halupahon Jahoba di Batam makatay taringot tu lupa jutan kita memang murah lupa makin di kor ina Esther ido edena unang halupahon Jahoba di Batam alaniaha adong do potensi-potensi na mambayan kita lupa tu Jahoba. Buasa.
adong faktor na mambain hita lupa tu Jehovah. Sebelum tapabagas terpuhon secara manusiawi, hita di top pada bata dilehon utuh-utuh. Mula utuh-utuh ni jolma dilehon ma kapasitasna 1 petabyte, 1 PB, manangna setara 1000 terabyte atau setara 1 juta gigabyte. Ima kemampuan kapasitas ni utuh ni jolma. Berarti na jenius do hita sudah itu pada bata ala dilehon hita kemampuan mengisi ingatan di utuh-utuh ta. Asa boy hita marningot apa yang terjadi na masa di ngoluta siap hari, di ngolu di keluarga, di ngolu di gereja, nang masyarakat. Alai terkadang dang tau tagunahon na 1 juta gigabyte kapasitas on. Sangubayan contoh handphone tanuain nunga adong kapasitas na 120 gigabyte. Ngehebati. Imana tertinggi nuain kapasitas gigabyte ni handphone. Moro di komputer 510 gigabyte. Dan kadang lebih komputer mungkin perlu ngabarong mungkin 1 tera gigabyte atau 1 giga 1000 gigabyte. Ada jarang lebih 512 lebih. Dan kita sudah bangga punya itu. Alai mau disukun dua kaisi ni handphone ini wae. Nagebe habis kapasitas ni memorina. Na paling godang ima foto dohot video. Ini mambain full memorita aka foto dohot video. Jadi mau neng na aro neang parhusor ni handphone ni ikut tapa kosong do aka foto-foto dohot video. Alai na mau nandoro hatta mengambolokkan foto-foto on. Agak mau neng bagak dulu. Ima dah agak mau mengambolokkan. Aka video-video pena mau kita mengambolokkan ini. Dan tega ada dong kenangan di setiap foto dohot aka video. Akhirnya gebelelet mahempotai ala tasip-sipan foto dohot video-video on. Gabedang boy be marhusor hatop lancar berselancar aka handphone tau. Nang suni dari komputer. Jodoh hang komputer on. Dan boy mana marhusor. Alanya godang disita-sipan foto dohot video. Bukan data-data yang membangun kerja kita do mengulahon aka udota. Ini membuat kita sering tidak menggunakan yang ada pada kita, mengisi yang terbaik supaya kita mengingat yang baik dalam memori kita. Jadi kalau lagi 1 juta gigabyte isi ni pikirata mau ta isi misalnya nakin 1000 gigabyte setahun, 1000 gigabyte setahun, maka manusia akan hidup 1000 tahun. Asabui habis tak pakai kapasitas ni utuh-utuh tai ikut mangulu mahita 1000 tahun. Asal habis. Idung banjok jot hita lupa alamiah. Dan tagunahon memori tai do dengan dan tak simpan data di memori ta di pikirata sehingga jot-jot hita lupa. Jadi buat cara asa nang lupa secara manusiawi carana murado ima manjaha ganop ari. Ketika kita membaca setiap hari, saat itulah sel otak tersambung. Kalau sel otak tersambung, maka kita ingat apa yang terjadi. Entahkah itu ingatan jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Jika kita tidak membaca, maka jarang sel otak itu tersambung, maka tidak ada memori. Atik kapasitasnya 1 juta gigabyte, tapi dia kosong melompong. Akhirnya murah lupa. Apalagi memulununga matua, namuraan hita nuain lupa. Alami tadi, danga dong taisi do tasambung sel-sel otak. Ala secara manusiawi
setiap hari mate do sel otak 1 juta sel. Ada yang ada penggantinya secara kesehatan, dan ada pengganti sel. Molo sel darah merah, sel darah putih, boy itu diganti. Ada musia sumber. Kalau molo sel otak, dan ada dope satu dari on nabui mengganti sel otak. Jadi akhirnya setiap hari habis sel otahi, apa yang masambung ini orang bain kita jot lupa. Marumur 40 tahun, dope 50 tahun, nggak lupa. Apalagi mau nunggu 60 tahun, lupa. Nah paling lupa, lupa. Lupa adong anak kona, lupa adong istrina, lupa adong suamina, lupa ari-ari. Sugari sukun noan akka ama, nang marumur 60 tahun, piga do anak komu, guar-guarna do jorin na. Dan yung imana, isa kangan isa nomor 2, nomor 3. Pokok na tuluin na kan manang na opat. Apalagi mo no sempat pitu, manang na 10. Ay terjadi be. Sedangkan tolu pe ono do lupa. Nah ini, sedangkan suami istri aja bisa lupa. Nah, iman karena tadi tidak sering menyambung. Nah, makanya kita diajar supaya membaca. Kalau kita membaca, maka tersambunglah sel itu. 1 menit biasanya 1 detik dia tersambung kalau membaca 1 sel. Maka 1 menit berarti 60 sel. Mulut jaha sajom, menjaha itu sajom, berarti tersambung 60 sel semenit kali 60, berarti 360 sel. Oh tidak bisa benarnya kan? Nah, tetapi jika itu pun kita kerjakan, maka kita terhindar dari lupa. Menjaha mana paling hebat supaya bisa lengket sudina menjaha Bibel. Imana paling murah. Ketika kita membaca Alkitab, aliran darah kita normal, pikiran kita sehat, maka disitulah saat sel paling banyak menyambung, dan itu menolong kita tidak lupa. Makanya Martin Luther sangat senang melihat warga jemaatnya membaca 2 kali. Mortabereng dia lemanahi bacaan pagi, bacaan malam, baru adong ayat harian. Kalau kita baca itu rutin pagi dan malam membaca teks kitab suci, maka dia tidak lupa. Bahkan dia sehat. Biasanya orang yang banyak membaca firman panjang umurnya. Saya ulangi, orang yang membaca banyak firman Tuhan setiap hari panjang umurnya. Siapa contohnya? Lihat saja, ada banyak orang yang panjang umur karena membaca firman Tuhan. Jadi amanginang molo nang ganjang umurta asa unang lupa hita ta duke ma manjaha Bibel. Itu secara manusia. Sekarang kita masuk kepada teks. Apa potensi yang membuat manusia, umat manusia atau umat Israel melupakan Tuhan? Sebenarnya ini kan masih nasihat. Orang Israel belum sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Allah telah menjanjikan di tanah Kanaan. Tanah Kanaan sekarang itu Israel Palestina sekarang yang sedang gontok-gontokan. Itulah tanah Kanaan. Di situ nanti akan ada banyak berkat Tuhan. Dan karena banyak berkat itu Tuhan mengingatkan hati-hati. Ini umbayan di Ibaniat 10 aku sadai. Hati-hati. Unang halupahon Jehovah de Batam. Mulunung masahat ho di sini. Apa potensi yang membuat manusia umat Israel melupakan Tuhan? Potensi yang pertama ialah hidup berkelimpahan dan sejahtera. Mulut jaha di ayat 7 1 10 nakin didok di sisi songonon. Didok dia itu. Alai Jehovah de Batam manugion hotu sadatano nadenggan. Jadi sadatano nadenggan, tano na merbatang air mermual do mertau akan nama baur dirura do di dolo penuh dengan air. Sadatano hatubuan ni eme. Daerah itu, negeri itu tumbuh padi, jagung, anggur, dan tanah yang penuh madu dan susu.
Di ayat 8 sadatano dia sia sadatano nasopola marhangaluton panganonmu rotim disi. Di sana akan ada roti dan kamu makan tidak berbayar. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat karena banyaknya. Dikasih manna, dikasih air, padahal gurun pasir. Dari batu Tuhan kasih air. Dan ini berpotensi mereka berkelimpahan. Sehingga ketika orang itu hidup berkelimpahan dan sejahtera, maka dia melupakan Tuhan. Jadi memang ini menjadi renungan refleksi bagi kita. Setiap orang yang hidup berkelimpahan, setiap orang yang hidup sejahtera punya potensi. Saya tidak mengatakan mereka melupakan Tuhan, tidak. Punya potensi melupakan Tuhan. Alan ido mungkin umbahen Jehovah dan mengalihkan hidup berkelimpahan tu kita sudi. Coba berek Eropa sekarang. Dia lahir senyum dan tertawa. Karena mulai dari lahir sampai dia kuliah bahkan pengangguran ditanggung negara. Kita lahir menangis. Biaya melahirkan pun kita yang tanggung. Kita lahir menangis karena penuh dengan kelaparan. Kita lahir menangis karena tidak ada uang untuk menyekolahkan anak. Yang gratis masih 9 tahun. Masih sampai SMP 6 tambah 3. Masih 9 tahun yang dibayar negara. SMA kita tanggung. Apalagi kuliah. Kita yang tanggung. Di Eropa mereka semua ditanggung negara. Tamat kuliah pun belum dapat kerja, pengangguran ditanggung negara. Pensiun nanti ditanggung negara. Kita tamat SMA dulu gereja. Dan orang nabui kuliah. Mau kuliah be, paduk-duket. Tamat kuliah ada gereja, tanggung sendiri. Biaya mau usaha tanggung sendiri. Berjuang. Makanya kita membutuhkan Tuhan. Coba dong berkelimpahan. Tabereng kita maju di Eropa nuaim gereja kosong. Bangunannya mewah. Yang hadir 10 IP nang marumur 70 tahun. Ono 70 tahun. Akan apa so dong di gereja. Dan mungkin tanda petik ya kita pun akan nanti seperti itu. Jangan gereja ini nanti tinggal yang sepuh. Karena gereja tidak lagi diminati. Karena sudah apa? Sudah mulai sejahtera. Hidup berkelimpahan punya potensi melupakan Tuhan. Hidup sejahtera punya potensi melupakan Tuhan. Makanya diingatkan oleh Tuhan, hati-hati. Itu potensi yang pertama. Potensi yang kedua yang membuat kita lupa Tuhan ialah potensi bertambah harta dan kekayaan. Mulut aja ayat 12 15 adong toru disi kata bertambah. Bertambah lembu, sapi, dombamu. Bertambah emas dan perakmu. Bertambah segala apa yang ada padamu. Bertambah, bertambah, bertambah. Ini punya potensi. Kalau bertambah harta kita, bertambah jabatan kita, bertambah kuasa kita, berpotensi melupakan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak gunakan pertambahan berkat itu, pertambahan harta itu, pertambahan kuasa itu memuliakan Tuhan. Sambil kehidupan John Wesley. John Wesley itu seorang tokoh Metodis. Ketika hidupnya bertambah secara ekonomi, gajinya bertambah terus bertambah, hidupnya makin berkelimpahan, hidupnya tetap sederhana. Tetapi pemberiannya untuk Tuhan, untuk dana misi bertambah. Kalau gajinya misalnya contoh 5 juta,
hidupnya sederhana. 10 juta, hidupnya sederhana. 50 juta pun gajinya, hidupnya sederhana. Tapi pemberiannya untuk Tuhan, menolong orang lain, menolong misi bertambah. Kita terbalik. Makin bertambah. Gaya hidup kita, pola hidup kita pun ikut bertambah. Pemberian ke gereja menurun. Terbalik. Kalau dulu gaji 3 juta, kasih 300 ribu, 5 juta, kasih 500 ribu. Gaji 50 juta, mau dikasih 5 juta. Oh Tuhan, banyak kali. Jangan-jangan itu disalahkan pengurus gereja kalau 5 juta. Gunakanlah ke yang lain. Pola hidup, dulu makan di kaki 5 biasa. Tapi setelah gaji 20 juta, cari Starbucks, cari restoran. Gaya hidup bertambah. Dulu mobil biasa, sekarang mobil yang super mewah. Dulu tidak ada kredit, gaji 3 juta, gaji 30 juta, makin banyak kredit. Akhirnya gaji pun kurang. Pola hidup berubah, pemberian kepada Tuhan menurun. Itu potensi melupakan Tuhan. Maunya hidup kita tetap sederhana, entah bertambah pun lembu sapi kita, bertambah pun emas perak kita, bertambah pun apa yang ada pada kita, kita tetap sederhana. Tetapi pemberian kita kepada Tuhan, pemberian kita dana misi, pemberian kita menolong orang bertambah. Itulah harta yang memuliakan Tuhan. Maka jika begitu cara hidup kita, kita tidak berpotensi melupakan Tuhan. Setiap ada berkat kita terima, kita kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Tapi kalau terima, buceneton dulu. Bahaya. Hidup ini harus terima, kasih. Kita terima dari Tuhan, kasih ke Tuhan, kasih ke orang, kasih ke dana misi. Sering kita memang, saya baca dulu dari 2 Korintus soal dana misi ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Ini, sering ini salah baca kita teks ini. Saya baca ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Iya, maksudnya Tuhan. Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Jadi Tuhan sediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi harus kita bedakan. Ada benih untuk kita tabur. Itulah yang harus kita berikan dana misi ke gereja. Ada roti itu untuk kita. Tuhan beri itu. Ada 2 diberi Tuhan kepada kita. 1 benih untuk ditabur, 1 lagi roti untuk kita. Tuhan beri. Baru koma, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, untuk kita. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Tetapi kita sering, roti pun kita makan yang untuk kita, benih itu pun kita embat untuk kita. Sehingga kita tidak pernah menuai kerajaan Allah di bumi ini. Karena benih itu tak pernah kita tabur. Benih yang Tuhan berikan bagi kita itu tidak pernah kita tabur. Tidak pernah kita kirim ke gereja. Tidak pernah kita kirim ke yayasan penginjilan. Tidak pernah kita tolong orang yang membutuhkan. Benih itu pun kita embat bersama roti itu. Hati-hati. Jangan nanti pada akhir tahun ini tanya Tuhan, mana benih yang kukasih padamu? Udah kau kasih. Aduh Tuhan, banyak kali kebutuhanku Tuhan. Ya. Semuanya banyak kebutuhan di dunia ini. Tidak akan habis-habis kalau kita mau bicara soal kebutuhan. Gak habis-habis. Itu potensi yang kedua.
Potensi yang ketiga yang membuat kita melupakan Tuhan berdasarkan teks ini ialah mengabaikan sejarah. Kalau kita baca ayat 14 sampai 17, ingat ketika engkau masih budak di Mesir, aku melepaskan engkau supaya jangan budak lagi, pindah ke tanah janji, perjanjian, tanah Kanaan. Dulu kau makan yang tidak bergizi, sekarang engkau makan sepuasmu yang bergizi. Dulu engkau tidak punya emas perak, silakan, dari gunung pun ada tembaga yang kuberikan kepadamu. Artinya daerah ini daerah yang makmur subur. Tapi kalau engkau melupakan sejarah, tatkala engkau berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, ada kalajengking, ada ular beludak, ada bahaya, aku yang melewatkanmu dari sana. Aku yang memberi kekuatan kepadamu. Aku yang menolong engkau sehingga engkau tiba di tanah perjanjian. Ini potensi membuat kita lupa Tuhan. Jadi orang yang lupa sejarah hidupnya, orang yang lupa siapa dirinya, berpotensi melupakan Tuhan. Makanya kita harus sadar siapa kita. Tuhan, aku ini ciptaan. Aku ada sekarang ini karena Tuhan melahirkan aku dari seorang ibu bapak yang merawat aku, membesarkan aku sampai pada situasi saat ini. Itu karena tanganmu yang menolong aku. Kalau tidak, kalau orang lupa sejarah, hati-hati. Kalau dalam ayat yang ke-17, ini kalimatnya luar biasa ini. Hati-hati katanya, ayat yang ke-17 dia katakan begini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memeroleh kekayaan ini. Jatuh kepada kesombongan. Dan alani ho Tuhan gabe songonon melukku, alani gogokku do. Hati-hati. Ini potensi melupakan Tuhan. Makanya Soekarno mengatakan jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Orang yang lupa sejarah biasanya berpotensi melupakan Tuhan. Ingatlah kita pertama kali bertemu dengan istri kita waktu pacaran, supaya jangan melupakan dia. Kan itu kan. Ingatlah bagaimana anak-anak kita kecil sampai besar, supaya jangan melupakan dia. Ingatlah bagaimana gereja GKPI Jemaat Siputi ini dimulai dari pertapakan biasa sampai gunung seperti ini, supaya terawat silaturahim di antara kita. Sejarah itu akan kembali mengingatkan kita betapa besar karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi ada orang berkata, lupa kacang pada kulitnya. Yang paling ngeri, lupa kacang pada bibitnya. Itu yang paling berbahaya. Dia tidak lupa lagi, dia tidak ingat lagi siapa dirinya. Ini potensi, 3 potensi ini hati-hati kata Tuhan, karena berpotensi melupakan Tuhan. Pertanyaan yang paling berat ialah, jika kita melupakan Tuhan, apa konsekuensinya? Kalau kita baca ayat yang ke-19, coba kita baca secara bersama ayat yang ke-19 bahasa Indonesia. 3, 2 ya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku akan memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Orang yang melupakan Tuhan, orang yang berpotensi melupakan Tuhan, kapan binasanya? Kalau di sini pada hari ini engkau binasa. Ini sebenarnya refleksi, kita sudah mau mengakhiri 2023. Apakah mulai Januari sampai November ini, mana yang paling sering kita lupakankah Tuhan atau ingat Tuhan? Dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita,
Mana lebih sering? Melupakankah atau mengingat? Saya yakin kalau jemaat Sei Putih pasti mengingat Tuhan. Karena hadir terus di rumah Tuhan ini. Jadi ada refleksi bagaimana kita sekarang mengingat Tuhankah atau melupakan Tuhan. Karena apa? Jika kita melupakan Tuhan, hari ini engkau binasa. Apa yang mau kita renungkan dalam minggu ke-24 setelah Trinitatis ini? Ahama buano tamula tuhuta, tubagasta, tujabutta, itu keluarga. Nah parjolo mangulu mahita di bagasan toruk niroha. Hiduplah dalam kerendahan hati. Entah apapun yang terjadi dalam hidup kita, bertambah, apakah sejahtera dan berlimpah, tetaplah rendah hati. Segala apa yang ada pada kita sekarang ini hanyalah titipan sementara. Yang kita bawa nanti hanyalah yang ada melekat pada tubuh kita ini. Toh yang mengantar kita ke kuburan hanya ambulans. Tempat terakhir kita hanya 2 kali 1. Kalaupun ada banyak sekarang yang kita miliki, itu tinggal di bumi ini. Tapi harta surgawi yang melekat di hati kita, itu akan terbawa kekal ke surga. Makanya tadi endeni par hari Rabu, modotupe Tuhan, marupil hamitan on, terus matiup tangan nami, asa sahat kami tu surga hasonangan. Kita berjuang menuju surga. Ini, apalagi tadi gabungan itu, luar biasa itu isinya itu. Bagaimana kita mengingat kasih Tuhan supaya kita pun jangan tergoda melupakan Tuhan. Karena banyak yang sering kita hidup kita maksudku tidak lagi rendah hati, rendah diri, sehingga kita melupakan Tuhan. Di ngudom memang ada 2 hal yang sering kita lupakan. Yang pertama kebaikan orang, itu sering kita lupakan. Yang kedua hutang kita ke orang, itu kita lupakan. Tapi yang sering kita ingat 2 hal juga. Pertama, orang yang membenci kita. Orang memerek. Gitu. Kedua, yang sering kita ingat, hutang kita di orang, uang kita di orang lain. Kita ingat itu. Tetapi hari ini jangan ingat sakit hati karena orang lain kepada kita. Jangan ingat hutang kita atau uang kita di orang lain. Lupakan itu. Ingatlah kasih karunia Tuhan kepada kita. Ingatlah kebaikan Tuhan kepada kita. Ingatlah bagaimana Tuhan menolong kita sampai hari ini. Jika itu terjadi, lupakan kepahitan, lupakan segalanya, tapi ingat Tuhan, maka kita akan rendah hati. Yang kedua, selalu sadar bahwa segala apa yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Manang na ahape na adong kita senang, siat Tuhan disubini. Karena itu kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita tetap terpelihara oleh. Jangan tinggalkan Tuhan dikala semuanya telah tercukupi, tapi bersama Tuhan dikala kurang dan berkelimpahan, supaya Dia memelihara kita. Mungkin ilustrasi juta bagi ketika satu anak ingin pergi camping bersama anak-anaknya, teman-temannya, lalu ibunya berkata, "Anakku, sebelum kalian pergi, undang Tuhan di mobilmu supaya Tuhan menyertaimu." Apa dia bilang? Bagaimana Tuhan tinggal di mobil ini? Kami sudah penuh, Pak, penuh di mobil ini. Sedangkan telur ini aja pun gak ada lagi tempatnya di mobil ini, katanya sama mamanya. Padahal mamanya mengatakan, undang Tuhan di mobilmu untuk berjalan. Dia katakan, mana mungkin lagi muat Tuhan di mobil ini. Telur ini aja pun tak ada lagi tempatnya. Baru berjalan, kecelakaan. Semua hancur yang di dalam mobil, kecuali telur. Kecuali telur. Apa yang mau kita renungkan di situ?
Dia mengatakan tidak mungkin Tuhan muat di mobil ini. Telur ini aja pun tak ada lagi tempatnya. Ternyata Tuhan hadir menolong telur itu, tapi tidak menolong yang di dalamnya. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita sepanjang tahun ini, maka Dia akan mengajar kita mengingat kebaikannya. Tapi kalau Tuhan absen dalam hidup kita, kita berpotensi melupakannya. Yang terakhir, berhati-hati terhadap kesenangan dunia. Dunia ini menawarkan segalanya. Kadang-kadang kita tertipu, akhirnya mau masuk, akhirnya hancurlah. Perpolitikan kita sekarang seperti itu. Akhirnya kita pun galau sekarang. Kenapa ya begitu ya? Yang kita anggap baik selama ini tiba-tiba berubah. Banyak yang kecewa. Itulah kalau kita menggantungkan harapan kepada orang manusia. Manusia sering jatuh terhadap tawaran-tawaran menggiurkan di dunia ini. Sehingga kita binasa. Tetapi kita harus setia sampai akhirnya, supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hari ini mengajar kami supaya jangan melupakan Tuhan. Jika kami berpotensi melupakan Tuhan karena hidup berkelimpahan, karena bertambah banyaknya harta kekayaan kami, karena kami melupakan kebaikan Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk tetap rendah hati dan menyadari bahwa segalanya berasal dari Tuhan, dan ajar kami untuk menghindar dari kenikmatan dunia ini. Maka kami akan terus mengingat Tuhan sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan.